Saya di situ mulai, loh UGM ini ada apa ya? Gitu. Kenapa terlalu tertutup gitu? Dan itu bikin kaget. Muncullah setelah kemudian itu sebelum Pak Resmond ke Jogja, ternyata akhir tahun yang lalu itu ada gugatan dari TPUA, ya, tim pembela di Pengadilan Jakarta Pusat. Pengadilan Jakarta Pusat atau gugatnya di laporkan ijazah itu di Barreskrim. Nah, Desember tahun lalu. Ya. Dan ketika TPUA melihat ini ada penemuan, ada novum dari Pak Resmond, dia kemudian ngundang Pak Resmond. Kemudian saya juga dikontak karena saya menguat statement yang sama. Dokter Tifa juga dikontak karena Dokter Tifa juga sering memposting itu. Akhirnya TPUA itu membuat satu acara gitu. Inisialnya dari TPUA. Kita pengen ke Jogja dan ke Solo gitu loh. Mereka ngabari ngabari Pak Resmond, ngabari juga Dokter Tifa untuk bersama-sama ke Jogja. Jadi bersama-sama tuh tadinya kita pikir kita mau bareng, tapi karena saya kan bukan bagian dari TPUA sebenarnya. Saya tuh hanya ahli yang nanti dimintain bantuan. Demikian juga Dr. Resmond. Demikian juga Dr. Tifa. Ya, kita berangkat sendiri-sendiri. Oh, gitu. Nah, jadi itulah pertemuan saya darat lagi dengan Pak Resmond. Setelah sekian lama ya. Iya, jadi ketemu tuh di Jogja, nggak ada janjian mau meriksa apa, gitu ya. Yang penting kita mau membersamai TPUA. Ya. Nah, kok ini menariknya Pak Bebe. Ketika kami sudah sampai di Jogja pada hari yang ditentukan, Selasa tanggal 15 April kemarin, ternyata rombongan TPUA tuh nggak nyampe. Oh gitu. Ada kendala yang dialami mereka ketika di jalan. Ya gitu, jadi bisnya itu ya macet gitu ya, jalannya macet, padahal sebenarnya nggak perlu macet. Ini aneh, ada kecelakaan di depan tapi semua suruh macet. Nah, jadi mereka terlambat. Nah, karena mereka terlambat, maka pada jam yang ditentukan nggak ada orang selain kami bertiga, ya kami lah yang dipanggil oleh UGM. Oh gitu ceritanya. Masuk, ya. Sebenarnya haknya ada 5 orang, meskipun kami minta 10 tapi hanya dikasih 5. 2 itu saya tawarkan UGM. Ini ada Prof. Amin Rais loh. Ini kan juga guru besar UGM juga dulu. Ada Pak Syukri Fadoli. Ternyata ditolak. Enggak, yang ada di nama itu cuma Pak Roy, Dr. Resmond sama Dr. Tifa. Saya di situ mulai, loh UGM ini ada apa ya? Gitu. Kenapa terlalu tertutup gitu? Dan itu bikin kaget saya, Pak. Ketika saya masuk, ternyata dihadapi oleh pasukan. Karena yang ada di situ mulai dari wakil rektornya aja ada 2, dekan, ketua senat, profesor, ada sekretaris rektor, dan ada 11 lebih mahasiswa yang katanya mahasiswa senior gitu ya, yang katanya dulu teman-temannya seangkatannya Pak Jokowi katanya. Gitu. Nah udah masuk. Saya sempat lihat ada kamera, saya tenang gitu. Wah, tak pikir ini kameranya milik wartawan. Bahkan saya sempat mengira karena ada yang satu pakai handphone dan kayak ada tancepan wah saya pikir ini adalah live streaming gitu. Ternyata setelah 1 jam baru Dr. Resmond bilang ini pertemuannya bisa diikuti. Enggak, itu kameranya internal. Loh. Bukan wartawan, malah humas. Iya, humas UGM. Lah ini gimana yang bisa padahal pertemuan itu seru banget. Masa? Di pertemuan itulah justru sebenarnya banyak sekali saya menyayangkan UGM itu tergagap. Ya ketika kami datang. Dia bilang dia menyediakan ada 34 bukti perkuliahan Pak Jokowi. Satu pun nggak ada. Ini sumpah saya sampaikan apa ada. Satu pun nggak ada yang ditaruh di situ. Masa Pak? Iya, nggak ada. Ditunjukkan juga nggak. Bahkan skripsinya pun itu kita debat 1 jam untuk kita bisa pinjam skripsi itu untuk dilihat. Mereka beralasan ini dilindungi oleh undang-undang keterbukaan informasi publik di pasal dikecualikan. Saya bilang enggak. Pas yang dikecualikan pasal 17 huruf H itu adalah kalau itu menyangkut nilai, menyangkut status kesehatan, akademik itu iya. Tapi kalau namanya ijazah, namanya skripsi apalagi itu adalah hak publik untuk diketahui gitu loh. Jadi dengan begitu perdebatannya di situ ya. Perdebatannya lama, bahkan UGM sempat menyatakan kalau dia memiliki peringkat sebagai peringkat 2 di seluruh Indonesia soal keterbukaan informasi publik. Nah, gitu. Jadi dia bilang kalau mengerti tentang itu. Ya. Saya bilang nyuwun sewu gitu. Ketika undang-undang itu dibuat, saya dulu salah satu narasumbernya. Saya dulu yang ikut nyusun naskah akademiknya. Bahkan selama 10 tahun saya ngawal itu di Komisi 1 Undang-Undang 14. Jadi saya pastilah baru setelah itu mereka ngeluarin. Itu pun juga harus diambilkan dari perpustakaan. Jadi nggak siap. Si skripsi itu tadi ya? Aduh ini gimana sih gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.